Dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak. Pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat, anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Dan 1 kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali ya masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu caranya itu calon pemimpin itu untuk mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh, sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Cawapres Gibran menganalogikan menaikkan rasio pajak seperti fattening hewan di kebun binatang, dalam artian membuka dunia usaha baru atau tambahan support pada usaha yang sudah ada untuk menambah pendapatan negara dari pajaknya. Sangat mudah difahami, seperti angin tak punya KTP karena sama-sama analogi. Tapi ngomong-ngomong, penghuni kebun binatang udah pada bayar pajak belum nih? So sorry ya. Gibran naikkan pajak 23%. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang hancur. Gibran lagi debat. Kita berburu di kebun binatang, kita perluas kebun binatangnya, kita gemukan binatangnya. Paham nggak? Nggak apa-apa. Guys, akhirnya gue tahu nih sekarang kepanjangan dari SGIE. S-nya si, G-nya gemoy, I-nya itu, E-nya emosian. Jadi kepanjangan dari SGIE, si gemoy itu emosian. Gak bahaya tak? Dari Mas Gibran kita belajar. Pemuda pendiam bukan berarti tak punya. Dari Mas Gibran Anda belajar. Pemuda pendiam dan apalagi? Tapi begini, kalau belajar dari Mas Gibran, belajar memanipulasi data, membohongi rakyat Indonesia demi kekuasaan bapaknya, itu salah. Kalau mau belajar itu belajarlah dari tahap ke tahap ke tahap. Baru jadi wali kota beberapa tahun mau berkuasa. Yang kalian handalkan Gibran, capresnya Prabowo, yang dihandalkan Gibran. Apa nggak kebalik dunia? Mana ada seorang pemimpin yang dihandalkan wakilnya? Mana ada? Ya kan, pasti presidennya dong, masalah wakil yang dihandalkan. Jejak kelam yang namanya capresnya sudah tahu masyarakat. Kemudian pelajaran untuk rakyat Indonesia, jangan sampai semua kekuasaan digenggam seperti itu. Ini akan membangkitkan otoriter kembali seperti di zaman dahulu kepemimpinan Soeharto atau kepemimpinan SBY. Itu hal-hal yang sangat sensitif loh. Ya, kenapa dari Mas Gibran kata Anda harus belajar? Ini bukan pelajaran, bro. Tidak perlu dicontoh orang yang seperti ini. Ya, melalui bapaknya, melalui pamannya bisa berkuasa di negara ini. Salam waras. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Pertanyaan saya sih satu aja. Masyarakat Indonesia ini doyan gratis. Apa-apa gratis tuh seneng banget. Iya, seneng banget masyarakat Indonesia. Mereka berpikir itu hadiah. Nah, sebelum saya benar-benar lupa masuk dalam pertanyaan, lebih baik pemerintah itu bagaimana caranya
mengedukasi atau mengubah konsep masyarakat bahwa yang gratis-gratis itu bukan hadiah, tapi sebuah tanggung jawab untuk bagaimana misalnya udah dikasih nih, ya target-target itu harus dicapai gitu. Nah, bagaimana caranya? Itu kan dari pihak yang menerima ya. Nah, sekarang pihak yang menyalurkan, bagaimana caranya mengawasi ini makhluk-makhluk yang akan bertugas nantinya di lapangan. Soalnya perkaranya itu kan contoh aja yang kayak kemarin itu di COVID. Ditemukan korupsi, ada yang ini. Dan yang paling mengerikan adalah nepotisme. Giliran udah ada gratis kan itu kan misalnya cari orang miskin, orang ini. Atau bantuan untuk petani, misalnya cari petani, bantuan untuk nelayan, cari untuk nelayan, bantuan untuk UMKM, cari UMKM. Ada yang ngadain warung. Nah, bisa nggak gitu? Ada yang ngadain jualan gitu supaya dapat bantuan, dapat duit. Ada yang ngadain misalnya kasih nama ini kakek saya misalnya atau saudara saya nelayan, dikasihlah bantuan dari pemerintah, padahal bukan, dia cuma saudaranya camat, misalnya saudaranya bupati. Ini contoh. Dan itu sebenarnya sekalipun gak ada bukti secara ini, itu banyak terjadi di Indonesia ini. Nah, pertanyaan saya tidak sedang menyudutkan siapapun gitu, tapi kira-kira bagaimana caranya? Bagaimana caranya hal-hal tersebut itu tidak terjadi, dan semua program-program capres dan cawapres ini, entah siapa nanti terpilih, itu benar-benar dapat dinikmati gitu. Kalau beasiswa pendidikan kan langsung aja ke orangnya gitu kan. Nggak tahu kalau ada administrasi dan lain sebagainya, nggak tahu juga ya. Ya semoga hal-hal itu tidak terjadi gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya makan siang gratis, takutnya nih 100.000 dari pusat. 100.000 dari pusat, jadi 10.000 dibawa gitu. Nah, seperti itu. Ini mewakili pemikiran ibu-ibu yang gak ada artinya, ibu-ibu yang gak ada jabatannya, ibu-ibu yang kerjaannya masak tapi bisa mikir. Coba untuk basar-basar pergi kalian ya. Ini gak ada urusan dengan siapa saya beli siapa, saya mau dukung siapa ya. Pergi kalian, jangan komen-komen di postingan saya. Ini hanya untuk masyarakat normal aja yang menunjukkan wajahnya kayak saya tapi berani speak up. Oke? Komen dan basar-basar pergi. Saya tidak mau ada basar-basar di konten saya. Pergi kalian. Ini untuk orang-orang yang benar-benar real, bukan robot. Yap, melihat dari isi video, komentar-komentar para netizen ini sangat luar biasa dan bijak. Saya kira sebagian rakyat Indonesia yang sudah mulai cerdas bisa memahami persoalan apa yang menjadi penyampaian para calon presiden maupun wakil presiden. Dan bahkan saya melihat bahwa orang-orang yang ada di video tadi yang berkomentar persoalan apa yang disampaikan oleh Gibran, ternyata para netizen tadi yang ada di video ini lebih memahami dibanding Gibran. Apa yang disampaikan Gibran itu netizen sudah tahu, bahkan risiko dari apa yang menjadi program yang akan dibangun oleh Gibran, netizen bisa memahami itu, bisa memahami risiko yang akan ditanggung. Nah, yang menarik juga saya lihat tadi di video yang pertama, di mana Pak Mahfud MD menanyakan persoalan apa perbedaan pajak dengan tax ratio, dan Gibran menjawab dan menjelaskan soal kebun binatang. Mungkin analoginya tidak tepat karena pasti orang salah paham dan tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Gibran. Dan inilah yang biasanya dipelintir-pelintir oleh para netizen. Karena penempatan bahasa Gibran ini betul-betul tidak cocok dan tidak bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton, dan semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.